Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke guys, kali ini aku mau membahas nih wakil presiden kelima kita dari Letkol Jenderal yang ikut mengukir sejarah di Orde Baru. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini ya kawan. Oke, aku hitung nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gas. Sudarmono lahir di desa Cerme, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1927. Sejak kecil, Sudarmono sudah menjadi yatim piatu. Dari usia 3 tahun, Sudarmono berpindah-pindah orang tua asuh. Ibunya, Sukarsi, meninggal ketika melahirkan adik bungsu Sudarmono pada tahun 1930. Ayahnya, Erwirojo, meninggal 6 bulan kemudian dikarenakan sakit. Di mana Bapak Sudarmono kecil mengawali karir dengan bergabung di divisi Ronggolawe saat zaman perang memperebutkan kemerdekaan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sudarmono pun mendapat pangkat kapten. Selepas perang, karir politik dan militernya dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Akademi Hukum Militer dan ia lulus pada tahun 1956. Saat menempuh pendidikan, ia sudah aktif mengorganisir kegiatan yang disokong oleh Yayasan Soeharto. Sudarmono pun dikenal rajin berolahraga. Dilansir dari Arsip Perpustakaan Nasional, yaitu Perpusnas, laki-laki bertubuh ceking dan energik ini tetap tampak bugar meski di usia tuanya, di mana pemerintah Soeharto menerapkan dui fungsi ABRI sehingga perangkat pejabatnya didominasi oleh militer. Hal ini terbukti dalam pencalonan Ketua Umum Golkar pada masa Orde Baru, di mana pemimpin Golkar adalah orang-orang yang berlatar belakang militer. Dan dalam Faktum sendiri, sebuah jurnal sejarah dan pendidikan sejarah pada volume 7 nomor 2 2018 menerbitkan kajian bertajuk Kiprah Sudarmono dalam Sejarah Golongan Karya. Pada Musyawarah Nasional Golkar 3 1983, dengan bantuan dan dukungan Soeharto, Sudarmono terpilih menjadi Ketua Golkar. Partai Golkar sendiri pada periode 1983 sampai 1988 pun ada di bawah pimpinan Sudarmono. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa Sudarmono dipilih sendiri oleh Soeharto karena merupakan orang terbaik keduanya serta mengetahui pemikiran Presiden Soeharto. Golkar merupakan partai yang paling mendominasi politik Indonesia pada saat itu. Pada pemilihan umum 1997, partai dengan ciri khasnya yang berwarna kuning dan logo pohon beringin ini meraih total suara mencapai 72%. Setelah berhasil menjadi Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Sudarmono diberi tanggung jawab menjadi Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek. Pencapaian ini pun menjadikannya Mensesnek keempat di Indonesia. Periode jabatan Sudarmono yaitu 8 April 1972 sampai 21 Maret 1988. Selain itu, pada 1 Oktober 1982 sampai 19 Maret 1983, Sudarmono sempat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan pada sidang umum MPR Maret 1988, ada pembahasan mengenai pemilihan wakil presiden. Muncul ketegangan dalam sidang tersebut karena peserta sidang terbagi menjadi dua kubu. Satu menjagokan Tri Sutrisno, satunya lagi mengusung nama Sudarmono sebagai calon wakil presiden. Sudarmono menyandang rangkap jabatan. Arsip Perpusnas menyebut statusnya sebagai Ketua Umum DPP Golkar, termasuk unsur jalur G dan birokrasi jalur B. Sementara Jenderal TNI Tri Sutrisno yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dijagokan golongan karya unsur militer yang dimotori Menko Polkam LB Mordani.
Kubu yang menentang Sudarmono rata-rata keberatan karena meski menempuh pendidikan militer, Sudarmono jarang memimpin pasukan dan lebih banyak berurusan dengan birokrasi. Perpusnas juga mencatat sampai ada tuduhan bahwa Sudarmono terlibat dengan Partai Komunis Indonesia untuk mematahkan pengusulannya menjadi wakil presiden. Untuk diketahui, selama pemerintahan Soeharto, keberadaan atau cap PKI menjadi ketakutan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan genosida massal pada saat itu dan diskriminasi hak hanya karena perbedaan pandangan politik. Maka tuduhan PKI terhadap Sudarmono langsung dibantah, sampai akhirnya Presiden Soeharto pun menunjuk Sudarmono untuk dipilih MPR jadi wakil presiden. Selama periode sebagai wapres, Sudarmono pernah mengeluarkan kebijakan untuk membentuk Tromol Pos 5000 sebagai sarana pengawasan masyarakat. Selain itu, Sudarmono memulai kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke tiap provinsi, serta ke departemen, kantor negara, dan lembaga departemen non-pemerintah. Setelah tidak aktif di pemerintahan, Sudarmono masih tetap setia bekerja bersama Pak Harto. Dia dipercaya mengkoordinir 7 yayasan yang didirikan Pak Harto, yakni Darmanis, Super Semar, Dakap, Damandiri, Amal Bakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora. Dan pada Rabu tanggal 25 Januari 2006, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, Sudarmono dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta sejak 10 Januari 2006. Sudarmono meninggal akibat infeksi paru dan komplikasi penyakit lain. Sebelumnya, jenderal pekerja keras itu beberapa lama dirawat di Singapura. Setahun sebelumnya juga menjalani perawatan di Jepang. Dan saat itu, almarhum dinyatakan mengalami gejala Parkinson. Almarhum dimakamkan sebelum sholat zuhur atau sekitar pukul 10 pagi, Kamis 26 Januari 2006 di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi Wakil Presiden kelima kita, yaitu Haji Sudarmono yang sudah aku jelaskan. Namun jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon dikoreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen channelku ini ya kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.